usia muda, tak mengapa untuk agama, berjuang di jalannya, menolong agamanya. Kaya di usia muda, tak mengapa untuk agama. Tepuk tangannya untuk Nas Indonesia. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, buat anak muda yang pengen kaya di usia muda. Wah tepat sekali, pagi ini kita sedang membahas menjadi kaya di usia muda. Ibu-ibu semangat untuk belajar pagi hari ini Bu? Lesu banget kalau semangat. Semangat belajar Bu? Nah gitu dong, kalau gitu kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Besok-besok latihan vokal ya Bu ya. Oke langsung aja saya mau manggil guru saya Ustadz Syam. Ustadz, bantuin saya Ustadz. Ayo kita baca dulu pesan-pesan yang masuk. Oke siap untuk dijawab Ustadz? Siap insya Allah. Oke baik, pertanyaan yang pertama. Tanya dong Ustadz. Iyanya gimana sih gak kompak? Iya gimana Bu? Ulang, tanya dong Ustadz. Oh Gitu Masya dong. Allah. Ini dari Instagram Nisa Khoirin 03. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk mengetahui keseriusan seorang lelaki bahwa dia benar-benar mencintai kita? Jaelah. Aduh. Jika memang harus dengan melamar, apakah bisa dikatakan dia serius? Padahal dia sendiri belum lulus kuliah dan belum bekerja Ustadz. Aduh, atau jika dilihat dia juga nggak berusaha tuh untuk mencari kerjaan. Ini laki maunya apa sih ini sebenarnya? Gimana nih Ustadz? Ini lagi maunya apa Maunya ya? apa sih? Saya jadi bingung. Tapi kalau dia sudah niat melamar, dia sudah niat mengkhitbah, maka itu Masya Allah itu bukti keseriusan yang sangat luar biasa. Kita kasih dulu aplaus untuk laki-laki ini. Dan mungkin dia belum semangat bekerja karena lamarannya belum diterima dan belum diizinkan untuk datang melamar. Kalaupun mungkin dia masih kuliah, dia pasti akan mencari tambahan. Tapi boleh dengan cara seperti ini. Mungkin si Nisanya ngomong ke cowoknya, kamu boleh datang melamar kalau saya melihat kamu sudah dapat pekerjaan. Jadi kasih challenge kayak gitu Challenge tuh. dulu ya, biar Bukannya semangat ya. perempuan boleh minta mahar. Bukannya perempuan boleh request mahar. Maka requestnya kayak gitu, sebelum kamu datang melamar saya mau ngelihat bukti keseriusan kamu yaitu kamu dapat pekerjaan dulu. Masya Allah. Jadi dilihat daripada bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berusaha. Dan akan tetapi hargai usahanya ketika dia sudah mau datang khitbah. Walaupun misalnya habis khitbah dia bilang saya mau kuliah dulu, saya mau lanjutkan sekolah saya dulu. Kita sama-sama menjaga. Kalaupun dari orang tuanya Nisa sudah mengizinkan untuk menikah. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya dong. Lagi itu kan juga baik juga untuk si masa depan laki-laki itu ya punya pekerjaan ya Ustadz ya. Betul, karena kita kan nggak bisa juga, nggak mungkin juga bapaknya si Nisa ngasih ke cowoknya kalau misalnya cowoknya belum ada pekerjaan. Nggak mungkin dong, anak saya sudah saya lahirkan, sudah saya besarkan, sudah saya sekolahkan, sudah saya kasih makan enak-enak waktu kecilnya sampai dia dewasa. Pas nikahnya sama laki-laki yang nggak jelas pekerjaannya. Walaupun kata Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani kalian kecuali di luar kesanggupan kalian apa yang kalian mampu nafkahkan. Akan tetapi ya gengsi dong sebagai laki-laki. Berani lamar anak orang ya berani cari pekerjaan. Bahagiain perempuannya. Bahagiain. Masya Allah. Betul. Wih tepuk tangan dong untuk para laki-laki tangguh di luar sana. Kalau mau punya bidadari surga di rumah, Ya. maka jadikanlah rumahnya sebagai surga. Oh Masya Allah. Boleh tuh buat caption ntar tuh. Tanya dong Ustadz. Lupa lagi. Ayo semangat. Tanya dong Ustadz. Gitu dong. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, dulu aja ngatain saya kayak cewek gara-gara saya suka bawa hands and PCV. Oh berarti dia cowok. Dia cowok. Ini cowok suka dikatain cewek sama temennya gara-gara Bawain hand sanitizer di tas. hand sanitizer. Giliran musim corona. Corona. Iya, karena- Ya. Ya, musim corona, dia minta mulu hand sanitizer saya gara-gara dia kehabisan. Padahal dia sendiri pelit banget sama saya.
Dia tuh punya masker sekotak di kosannya. Tapi kalau saya minta nggak dibagi. Wah. Bilangnya persediaannya nanti takut habis. Itu gimana tuh? Giliran Ya. yang minta cewek sama dia dikasih. Minta disentil ginjalnya nih. katanya. Saya harus gimana ngadepin teman kayak gitu? Boleh nggak saya pelitin balik? Tapi ada loh yang kayak gini. Saya minta maskernya nih. Gimana, minta gimana? masker dong. Ini Heeh. penting banget nih buat keluarga saya. Iya. Dikasih masker bengkoang. Itu beda. Pelit banget nggak mau habis. Untung bukan masker lumpur. Skincare namanya. Makanya. Itu Jadi gimana, Ustaz? ngadepin teman yang pelit, jangan ikutan pelit. Apa bedanya kita sama dia? Kalau ngadepin teman yang pelit, maka kita perlihatkan kebaikan sama dia. Tapi memang ada teman yang kelewatan sih, yang kayak tadi katanya mau disentil ginjalnya. Gimana caranya tuh ya? Hanya aku juga bingung. Jadi hadapi dengan tenang, hadapi dengan lapang dada. Kalau misalnya memang bergaul sama dia tidak membawa manfaat, maka carilah teman gaul yang lainnya. Cuma ada penyakit kita seperti ini nih, penyakit millennials nih kalau misalnya mau berteman, dia mau berteman kalau dia pikirin saya bisa dapat manfaat apa ya dari dia. Oh. Iya, itu jadi parah. sekarang ayo dibalik mindsetnya. Saya berteman, saya bisa memberi manfaat apa ya? Ih, tepuk tangan Oh. dong. Itu yang harus dilakuin tuh. Terus Jangan Ustaz, kita berteman, kita mau cari manfaat. Tapi bagaimana caranya kita berteman, kita mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Masalah tadi hand sanitizer, masalah masker, mungkin memang dalam keadaan demikian. Mungkin dalam keadaan demikian. Boleh nggak kita pelit balik sama dia? Boleh aja. Tapi yakin bahwa pelit itu adalah perbuatan tercela. Kalau engkau pelit sama dia, ya sama-sama aja tercelanya. Tapi kalau kau ingin jadi mulia, kata Rasulullah SAW, kemuliaan itu adalah i'timan haramaka. Berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Masya Allah, jadi kita malah harusnya lebih bermanfaat lagi Iya. ya. Dan gak boleh pelit ikut-ikutan. Betul, lengkapnya sih i'timan haramaka wa'fu amman zalamaka. Dan maafkan orang yang menzalimimu. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Syah, Masya Allah. Terima kasih ya jamaah udah mengirimkan pertanyaan. Mungkin kalau sekarang belum dijawab di pertanyaannya besok-besok ya. Besok insya Allah dijawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syah. Boleh Sama-sama, kembali lagi ke Sony. tempat duduknya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustadz Syah, Masya Allah. Jamaah! Ustadz Kokolim. Hanya. Ustadz, pertanyaan aku yang tadi Ustadz. Apa saja bantuan bagi Allah untuk anak muda yang mau kaya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kemajuan umat. Masya Allah. Silakan Ustadz Kokolim. Ayah bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau Koko bertanya boleh ya, tapi tolong jawab dengan jujur dong bunda, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang lebih kaya itu pemuda atau apa orang tua? Ayo, kalau Koko lihat sih yang banyak orang kaya itu orang tua. Sampai pun kadang-kadang jantungnya sudah pakai cincin. Ya bunda ya? Nah mumpung kita masih muda harus jadi orang kaya. Betul nggak ayah bunda? Bantuan apa sih yang Allah berikan kepada pemuda yang ingin jadi orang kaya tetapi kekayaannya buat kepentingan umat? Pasti yang Allah berikan bantuan kepada dia adalah kemudahan ayah bunda. Kemudahan apa ayah bunda? Kemudahan untuk mencapai orang yang meraih keberkahan. Kenapa? Karena niatnya sudah di awal pengen jadi orang yang bermanfaat. Apa kata baginda Rasul? Khairun nas, sebaik-baik manusia apa? Anfa'uhum linnas, adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi kalau ada orang pengen jadi orang kaya tetapi niatnya untuk apa? Semata-mata menjadi orang yang bermanfaat, maka Allah berikan dia kemudahan untuk meraih keberkahan, bukan sukses. Kok mau tanya nih? AA nih. A, namanya saha A. Hasbi Hasbi. Hasbi. Dari mana? dari Badung. Dari Bandung ya. Wah, dari Bandung ya. Dari Bandung. Baru kemarin pulang dari Bandung ya. Ini bukan dari tadi. Dari tadi. Dari tadi Dari ya. malam. Pengen jadi orang sukses atau pengen jadi orang kaya? Ingin sukses plus kaya. Oke, pengen jadi orang sukses atau pengen jadi orang yang berkah? Berkah Berkah ya, bukan sukses ya. Plus apa? plus berkah. Plus berkah. Oke, disampaikan. Makasih ya A ya. Bu, kalau anak-anak sekarang ditanya, pengen jadi orang sukses atau pengen jadi orang kaya? Pengen jadi orang sukses atau pengen jadi orang yang berkah? Ayo, bedanya apa ya bunda? Yang kita cari adalah keberkahan. Kenapa? Sukses itu hanya sampai di dunia, gak sampai ke akhirat. Kalau berkah itu sukses dunia dan akhirat. Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Stop.
itu sukses. Wa fil akhirati hasanah, juga mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di akhirat, itu adalah berkah. Jadi berkah itu sukses dunia dan akhirat. Setiap orang bisa kejar yang namanya sukses. Tetapi mohon maaf ayah bunda pemirsa, tidak setiap orang bisa mencapai yang namanya keberkahan. Kenapa? Karena berkah itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda kalau niatnya semata-mata ingin mengharap ridha Allah, Allah berikan dia kemudahan dan keberkahan. Pemuda yang menikah pun kalau niat semata-mata untuk mengharap ridha Allah, untuk membahagiakan orang tuanya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah agar tidak terjerumus dalam sebuah maksiat, dia pengen menyempurnakan setengah agamanya, maka Allah berikan dia kemudahan, kelancaran, bahkan keberkahan. Apa janji Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau dia miskin, Allah beri dia kaya. Kenapa? Niatnya sudah baik, niatnya sudah mantap, semata-mata pengen menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul nggak ayah bunda? Ayah bunda, jadi pengen berkah atau pengen sukses? Berkah apa sukses? Berkah. Berkah, karena berkah itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada pun bahkan bisa ada. Orang tadi kalau dia menikah usia muda bunda ya, niatnya semata-mata mengharap dari Allah. Yang tadi nggak punya mobil, insya Allah punya mobil. Betul nggak ayah bunda? Yang tadi nggak punya rumah jadi orang yang punya rumah. Kenapa? Karena dia semata-mata pengen mencari yang namanya keberkahan. Nggak ada pun jadi ada. Kita akan cerdil, ceramah dengan Ilusi. Ini ayah bunda. Bisa dicek ya, Kokoli punya kotak. Ini kotak, kamera bisa di zoom sebentar. Ini kotak kosong. Kotak ini keras loh bunda. Bunda bisa cek ada apa nih bunda? Dilihat bunda. Kosong ya bunda ya. Kosong ya. Ini benar-benar kosong loh. Ya. Ustadz Maulana. Hah? Kosong? Oh iya kosong. Kosong ya. Coba. Kita akan cerdil, ceramah dengan Ilusi. ilusi. Dikunci ya. Bisa dibuka sama pelan-pelan, tarik, coba tarik pelan-pelan. Ceramah dengan ilusi. Pelan-pelan tarik. Bagi-bagiin, Duitnya asli itu Ustaz. bagi-bagiin. Sedekah Masya Allah. di pagi hari. Masya Allah. Oh alhamdulillah. Oh berkah Masya Allah. Bu tepuk tangan dong Bu. Ya Allah. Bagi-bagi, sedekah. Nah ayah bunda, jadi orang itu kalau pengen berkah jadi orang yang bermanfaat. Betul nggak ayah bunda? Betul nggak ayah bunda? Oh. Jadi Ustadz Sony. Ah, amin ya Allah amin. Karena kalau dekat sama Ustadz bau Ustadz. Amin. Tapi jangan dibalikin Ustadz bau. Jangan. Ya. Ya, jadi Masya kalau Allah. jadi pemuda itu kalau pengen Bermanfaat buat orang banyak. umat ya akan meraih namanya keberkahan, tergantung niat dia. Masya Allah. Maka banyaklah berbagi, ucapkan terima kasih. Terima kasih itu ucapan tanda syukur kita kepada Allah. Kata Rasul, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak mensyukuri Allah. Terima kasih, terima dari Allah, kasih. Masya Terima, Allah. Kasih. kita terima ngumpet. Tepuk tangannya untuk Ustadz Kokoli, Masya Allah, jazakallah khair Koko, Masya Allah. Jamaah setelah ini masih ada pembahasan yang luar biasa yang akan kita bahas di Islam itu indah. Jadi nyesel kalau nggak nonton sesuai tema kita ya, menjadi kaya di usia muda. Siap-siap kaya jamaah insya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.